Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Sapitri dengan NIM F1E1222121. Saya dari ruang R004. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pembuatan web organisasi IPMSJ yang sudah saya kerjakan dengan dosen pengampu Bapak Rudinata, SSI, MKO. Sebelum masuk ke hasil dan pembahasan, untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana meningkatkan komunikasi antara pengurus dan anggota untuk mengurangi kesalahpahaman serta konflik internal di IPMSJ. Yang kedua, bagaimana menciptakan perencanaan dan evaluasi program kerja yang lebih terstruktur di IPMSJ. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan koordinasi antar angkatan dan divisi di IPMSJ agar kegiatan dapat berjalan lebih efektif. Yang keempat, bagaimana mengatasi keterbatasan akses terhadap informasi organisasi sehingga semua anggota IPMSJ dapat terlibat secara aktif. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengoptimalkan distribusi informasi melalui platform yang berakhir agar anggota dapat memperoleh informasi secara real-time dan akurat. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, platform akan dikhususkan untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi di antara anggota IPMSJ. Yang kedua, sistem akan dioptimalkan untuk menyampaikan informasi yang cepat dan ringkas. Yang ketiga, pengembangan solusi akan memperhatikan keamanan dan keterbukaan informasi agar dapat diakses oleh semua anggota sesuai dengan peran masing-masing. Yang keempat, ada solusi ini mencakup pengembangan infrastruktur fisik seperti perangkat keras atau hardware, seperti pembuatan web. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Yang pertama, platform bermaksud untuk memperbaiki alur komunikasi dan koordinasi di IPMSJ, sehingga informasi organisasi lebih transparan, mudah diakses, dan dapat mengurangi kesalahpahaman serta konflik internal. Yang kedua, memudahkan akses informasi bagi anggota melalui fitur dashboard pribadi yang berisi jadwal kegiatan, tugas, pengumuman, dan notifikasi sehingga setiap anggota dapat terlibat dalam kegiatan organisasi. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan dan partisipasi anggota dengan fitur yang interaktif dan personalisasi demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program kerja. Yang keempat, mempermudah pengurus dalam proses koordinasi antar divisi dan penyebaran informasi sehingga waktu yang diperlukan untuk koordinasi lebih efisien dan program kerja organisasi dapat berjalan dengan optimal. Selanjutnya ada landasan teori. Pertama, bagian A-nya adalah pembuatan web. Dalam pembuatan web ini ada 3 landasan teori. Yang pertama ada komunikasi organisasi, yang kedua adalah keterlibatan anggota, dan yang ketiga ada sistem informasi. Untuk komunikasi organisasi itu sendiri adalah merupakan jenis komunikasi yang terjadi di dalam suatu organisasi tertentu dalam konteks organisasi yang memiliki struktur formal dan informal. Yang kedua, keterlibatan anggota. Keterlibatan anggota merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan suatu organisasi. Dan yang terakhir yaitu sistem informasi. Sistem informasi ini adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerima dan dapat berupa fakta. Sistem informasi adalah suatu sistem yang terintegrasi yang mampu menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Bagian B, ada dampak pembuatan web pada organisasi. Yang pertama, ada transparansi dan aksesibilitas informasi. Transformasi organisasi dapat mengacu pada kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh para stakeholder. Dapat disediakan secara transparan dan transparansi. Organisasi juga dapat dilakukan melalui pengelolaan informasi yang publik. Yang kedua, ada efisiensi operasional.
SI memungkinkan otomatisasi tugas-tugas rutin dan berulang. Seperti pemrosesan, hal ini mengurangi keterlibatan manusia, menghemat waktu, dan mengurangi risiko kesalahan manusia. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam pembuatan web, metode yang dilakukan adalah metode pengumpulan data yang digunakan terdiri dari studi literatur, wawancara, dan observasi. Studi literatur dilakukan untuk kajian pustaka dengan meninjau literatur tentang teknologi, organisasi, sistem informasi, dan aplikasi manajemen komunitas. Wawancara dilakukan dengan beberapa pengurus inti IPMRJ seperti ketua IPMR, sekretaris IPMR, dan anggota IPMR yang masih aktif dalam organisasi. Untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang tantangan koordinasi, kendala dalam komunikasi, serta kebutuhan organisasi. Selanjutnya, metode observasi. Penelitian ini melakukan observasi langsung pada kegiatan atau rapat IPMSJ untuk memenuhi bagaimana alur komunikasi dan koordinasi saat ini, serta mencatat kendala yang terjadi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, ada identifikasi masalah. Komunikasi yang buruk antar anggota atau antar pengurus dengan anggota dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik, dan menghambat kelancaran program kerja. Program kerja yang tidak direncanakan dengan baik ketika tidak ada platform pusat informasi tersebar di berbagai media, misalnya WhatsApp, email, grup, dan media sosial, yang membuat koordinasi menjadi sulit. Hambatan komunikasi dapat mengganggu koordinasi antar anggota, terutama jika organisasi belum memiliki platform atau sistem yang terstruktur. Hal ini dapat mengakibatkan informasi penting terlambat disampaikan atau hilang di tengah jalan. Untuk solusinya, dengan mengembangkan web yang terintegrasi dengan sistem komunikasi yang ada, IPMSJ dapat mengatasi masalah-masalah yang selama ini dihadapi. Aplikasi atau web ini akan menjadi pusat informasi, komunikasi, dan kolaborasi bagi seluruh anggota, sehingga organisasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Untuk mockup dan desain antarmukanya. Yang pertama ada desain login. Bisa dilihat pada gambar ini. Desain login ini dikembangkan untuk aplikasi web yang terintegrasi dengan sistem komunikasi yang ada. IPMSJ dapat mengatasi masalah-masalah yang selama ini dihadapi. Aplikasi ini akan menjadi pusat informasi, komunikasi, dan kolaborasi bagi seluruh anggota, sehingga organisasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Pada gambar ini bisa kita lihat pada desain yang ada ini, bagaimana pengguna bisa masuk melalui mendaftar dulu dan menggunakan kata sandi atau sebagai tamu. Yang kedua ada desain homepage. Tujuan dari desain homepage ini memiliki beberapa elemen kunci yang mendukung tujuan-tujuan dari web IPMR, seperti tombol telusuri informasi, memberikan arahan yang jelas bagi pengunjung untuk mengeksplorasi lebih lanjut. Menu navigasi yang terdiri dari beranda, profil, informasi IPMSJ, dan masuk akan mengarahkan kita ke halaman selanjutnya. Bisa dilihat dari gambar yang ada pada PPT. Selanjutnya ada desain profil. Desain profil IPMSJ yang menampilkan struktur organisasi dan visi misi yang memiliki beberapa tujuan utama. Dengan menampilkan struktur organisasi yang jelas memberikan gambaran kepada anggota dan masyarakat umum tentang siapa yang bertanggung jawab atas apa, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap organisasi, visi dan misi yang tertera, memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan arah organisasi. Struktur organisasi dan visi misi ini bersama-sama membentuk identitas organisasi di mata publik.
Selanjutnya, desain informasi. Pada desain informasi ini berisi halaman informasi wisuda, informasi kegiatan, dan informasi divisi yang dapat memberikan kemudahan informasi yang terpusat dan mudah diakses. Dengan desain yang efektif, informasi dapat disampaikan secara efisien, akurat, dan menarik sehingga dapat meningkatkan produktivitas kepuasan pengguna dan citra lembaga atau organisasi, memberikan informasi terkini tentang kegiatan yang akan diselenggarakan. Selanjutnya ada desain akun. Pada desain akun ini memungkinkan mahasiswa untuk berinteraksi dengan pengurus organisasi atau panitia kegiatan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan secara kolektif melalui diskusi online dengan menggunakan fitur chat yang sudah disediakan oleh web. Desain akun profil mahasiswa ini juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan komunikasi, kolaborasi, dan keterlibatan anggota dengan terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Fitur ini dapat menjadi salah satu aset berharga bagi organisasi. Untuk melihat prototipe yang sudah saya kerjakan, di sini bisa dilihat pada gambar ini bagaimana prototipe yang saya buat. Ini adalah desain homepage untuk website IPM-LJ. Di sini ada beranda, profil, dan informasi. Dan tombol masuk, di bagian informasi terdapat informasi kegiatan, informasi wisuda, informasi divisi. Dan profilnya ada struktur organisasi, visi misi, dan profil mahasiswa. Baik, untuk di sini kita bisa masuk ke telusuri informasi. Seperti kita masuk ke struktur organisasi dulu. Nah, ini untuk desain struktur organisasinya atau menu struktur organisasinya. Dan ini untuk visi misi. Ini untuk informasi kegiatan. Ini untuk informasi wisuda, kegiatan. Untuk informasi kegiatan, setelah saya mewawancarai atau observasi langsung ke organisasi IPM-LJ, mereka mengatakan sulit sekali untuk berkoordinasi untuk semua anggota untuk menginfokan kegiatan-kegiatan IPM-LJ karena keterbatasan antara grup-grup website, grup-grup WA, seperti misalnya angkatan ini, angkatan 2022 lain lagi grupnya, dan angkatan 2023 lain lagi. Belum lagi untuk grup utama IPM-LJ itu mereka dikhususkan untuk para senior dan anggota-anggota yang aktif. Jadi untuk koordinasinya agak susah. Jadi saya membuat informasi kegiatan di website ini. Selanjutnya ada informasi wisuda. Untuk informasi wisuda, menurut wawancara yang saya lakukan, para anggota aktif dari IPM-LJ ini memiliki tradisi untuk fitur informasi wisuda ini. Dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan, menurut para anggota, mereka membutuhkan informasi wisuda ini dikarenakan IPM-LJ ini memiliki tradisi khusus atau budaya bagi para mahasiswa yang telah lulus atau wisuda seperti sempro atau wisuda. Mereka melakukan kayak perkumpulan atau pergi ke kampus dan melakukan kayak kegiatan pergi makan bersama di rumah orang yang wisuda tersebut. Untuk mempermudah memberikan informasi, makanya saya membuat khusus dashboard atau halaman informasi wisuda ini agar mempermudah anggota IPM-LJ mengetahui di mana lokasi dan jadwal. Selanjutnya ada informasi divisi. Pada informasi divisi ini kita bisa melihat
apa-apa aja divisi yang terdapat pada organisasi IPMSJ ini. Selanjutnya, profil anggota. Yang terakhir adalah profil anggota. Profil anggota ini dikhususkan untuk anggota. Jadi tamu tidak bisa mengakses fitur profil anggota ini. Pertama ada fitur chat. Jadi mahasiswa bisa bagi anggota bisa menggunakan fitur chat ini untuk mempermudah memberikan informasi dan mengetahui informasi yang ada atau koordinasi antar anggota lainnya. Di fitur ini kita juga bisa log out atau kembali ke halaman sebelumnya. Sekian penjelasan mengenai prototipe atau website yang saya rancang untuk organisasi IPMRJ ini. Saja penjelasan prototipe website dari IPMRJ yang akan saya buat. Untuk kesimpulannya, pengembangan platform web berbasis teknologi dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah komunikasi, koordinasi, dan keterlibatan di IPMRJ. Dengan fitur yang dirancang khusus seperti dashboard pribadi, sistem informasi terpusat, dan fitur interaktif, organisasi dapat meningkatkan transparansi, efisiensi operasional, dan partisipasi anggotanya. Platform ini juga mendukung IPMRJ dalam mencapai visi sebagai organisasi yang dinamis, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan anggotanya. Melalui implementasi teknologi, IPMRJ tidak hanya memperkuat hubungan antar anggota, tetapi juga membangun kepercayaan dan kehadiran organisasi yang lebih profesional di mata masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan organisasi untuk menjadi agen perusahaan yang memberikan dampak positif bagi anggota dan komunitas asal mereka, Rawang Jambi. Sekian presentasi yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.